Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, selamat pagi, sahabat Suara Rakyat Channel, dimanapun Anda berada. Pada kali ini saya ingin membahas tentang peristiwa yang masih hangat-hangatnya nih terjadi di negara kita, yaitu ada aktivis kesehatan Dr. Louis yang ditangkap oleh pihak kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Nah, jadi banyak kritikan terhadap peristiwa ini. Sebenarnya saya juga pada prinsipnya saya nggak setuju tentang terlalu cepatnya polisi mengambil langkah untuk menangkap Dr. Louis tersebut. Nah, jadi kalau di dalam media Glora yang saya baca, ini ada sebuah kritikan juga nih dari seorang politikus di negara kita yang bernama Fahri Hamzah, yang intinya dalam berita tersebut judulnya "Tak setuju Dr. Louis ditangkap, Fahri Hamzah singgung pembungkaman, tidak mendidik rakyat", gitu loh. Nah, jadi memang ini medianya media glora.co ya, .co. Jadi Fahri Hamzah ini dulunya adalah salah seorang anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun saat ini beliau sudah keluar dari Partai PKS. Saya nggak tahu posisi beliau ini, apakah beliau ini sebagai oposisi atau sebagai pendukung dari pemerintah saat ini, saya juga nggak paham. Tapi yang saya lihat beliau ini memang selalu berbicara tentang hal-hal yang misalnya terjadi di negara ini yang agak menyimpang dianggap beliau maksud saya dianggap oleh Pak Fahri Hamzah ini agak menyimpang. Memang Pak Fahri Hamzah ini termasuk orang yang kritis juga untuk menyikapi hal-hal seperti itu, gitu loh. Nah, jadi dalam berita glora.co ini, politisi Partai Gelora yakni Fahri Hamzah turut mengomentari kabar penangkapan Dr. Louis Oin. Seperti diketahui, belakangan ini Dr. Louis Oin memang menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Indonesia. Mengapa? Hal itu lantaran dokter wanita tersebut kerap kali melontarkan opini-opini yang bersifat kontroversial. Banyak netizen hingga tokoh publik yang merasa geram terhadap sebagian besar opininya yang dinilai mengandung hoak, salah satunya terkait COVID-19. Oleh karena itu, Dr. Louis Oin lantas dilaporkan dan diinformasikan bahwa ia telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu kemarin, 11 Juli 2021. Nah, penangkapan Dr. Louis ini pun kontan saja mendapat pro kontra dari sejumlah pihak di tanah air. Banyak yang mendukung penangkapan Dr. Louis karena dinilai menyebarkan hoak, tetapi tak sedikit pula yang merasa tak setuju dengan tindakan tersebut. Nah, salah satunya yang tak setuju adalah politisi yang saya sebut tadi, yaitu Pak Fahri Hamzah. Ya termasuk saya juga salah satu yang nggak setuju sebetulnya. Kenapa? Karena kami berpikir, kalau saya pada prinsipnya berpikir seperti ini ya, bahwa sah-sah aja gitu loh, sah-sah aja. Misalnya kalau ada warga negara di negara kita ini berbeda pandangan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, ya saya pikir itu hal-hal yang wajar-wajar saja. Nah, jadi jangan harusnya ya pemerintah jangan anggap ini sebuah atau sesuatu hal gitu loh yang harus ditindak secara tegas oleh hukum gitu loh. Nah, itu seharusnya seperti itu, seharusnya
Nah, kenapa? Karena memang dari munculnya COVID-19 ini sejak awal memang sudah menciptakan banyak kontroversi gitu loh. Kontroversi. Nah, kontroversi ini timbul dari banyak pendapat-pendapat ahli. Nah, ada dokter-dokter yang mengatakan A misalnya seperti itu. Di sisi lain ada dokter-dokter yang mengatakan B seperti itu. Nah, seharusnya pemerintah ya sebagai pemimpin itu harus bisa dan harus mampu untuk memfasilitasi kedua belah pihak ini, mempertemukan atau bila perlu masing-masing pihak diberi kekuasaan lah gitu loh. Nah, pihak yang tidak setuju dengan COVID, apa hasil penelitian kamu orang teliti, ini biayanya untuk penelitian, ini saya sebagai pemimpin, saya sebagai pemerintah, saya minta kamu orang kerja keras, teliti sejauh mana bahayanya COVID-19 ini, penyebabnya apa dan bagaimana penanggulangannya. Kemudian untuk dokter yang misalnya memang yakin dengan COVID-19 atau ahli-ahli yang yakin dengan COVID-19, dikasih biaya juga. Ayo kamu orang bantu orang-orang yang kena COVID-19, kamu orang tolong orang-orang yang kena COVID-19 itu. Nah, itu dengan obat apa sementara dari yang sana lagi bekerja. Nah, sementara ini di sini apa obatnya gitu loh. Nah, maunya seperti itu sebagai pemimpin atau sebagai penguasa di negeri yang sangat besar ini, yang negeri Indonesia yang jumlah penduduknya lebih kurang 270-an juta ini ya, itu sangat dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang sangat bijaksana. Supaya apa? Supaya bisa mengakomodir seluruh pemikiran-pemikiran anak bangsa yang mempunyai potensi di negeri ini. Dan kalau misalnya ada pemikiran yang berbeda, jangan ditekan, tapi harus dibina gitu loh, harus dibina ya, harus dikasihlah pemahaman-pemahaman yang positif mungkin begitu. Nah, saya rasa berkaitan dengan penangkapan Dr. Louis memang sangat menyedihkan sekali ya. Kenapa penangkapan itu dilakukan? Harusnya pemerintah lebih bijak, yaitu lebih bijaksana lagi lah begitu. Tapi saya juga barusan ini mendapat informasi juga, saya baca berita melalui berita bahwa memang akhirnya kasus tersebut ditarik oleh pihak Mabes Polri, dan kemudian dalam pemeriksaan selanjutnya Dr. Louis dilepas, atau dengan kata lain tidak ditahan. Meskipun Dr. Louis Owen ini tetap ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus berita hoax gitu loh. Nah, jadi okelah, ini hanya suara kita, suara masyarakat ya, yang ingin negara kita ini lebih baik lagi. Kita semua juga sebagai rakyat biasa, kita dukung pemerintah kita untuk artinya berperan lebih baik lagi guna mencegah penyebaran COVID-19 yang terjadi di negara kita saat ini. Oke? Selamat malam rakyat Indonesia. Suara Rakyat Channel selalu bersama Anda. Dukung kami selalu. Jangan lupa like and subscribe channel kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.